Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Allah Tuhan kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur berterima kasih kesempatan yang indah kami belajar firman-Mu, supaya kami mengerti rencana Tuhan dan memberikan pelajaran yang indah bagi kami. Kiranya pelajaran ini menolong kami boleh mengatur setiap kehidupan kami lebih dekat kepadamu saja, menjadi berkat bagi sesama, terlebih menjadi kemuliaan bagi namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 7 Maret 2023, judulnya mulai dengan kebutuhan pribadi. Pada zaman perjanjian lama, banyak anak-anak Israel adalah petani dan gembala. Jadi, banyak dari janji-janji berkat Allah ditulis dalam bahasa pertanian. Sebagai contoh, dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10, Tuhan berkata bahwa jika kita setia kepadanya secara finansial, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Sepertinya banyak orang Kristen tidak memiliki lumbung sekarang ini. Jadi kita mengerti bahwa Allah akan memberkati pekerjaan atau bisnis kita jika kita rela mengikuti dan menuruti Dia. Bacalah Amsal 27 ayat 23 sampai 27. Kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Bagaimana Anda akan menafsir? Rajinlah untuk mengetahui keadaan domba-dombamu bagi kehidupan orang Kristen sekarang ini. Berapapun banyaknya amaran kitab suci terhadap orang-orang kaya yang menginjak-injak orang miskin atau serakah dengan kekayaan mereka, kitab suci tidak pernah mengutuk kekayaan atau usaha-usaha orang untuk mendapatkan kekayaan. Tentu saja, asalkan tidak melakukannya secara tidak jujur atau melalui menindas orang lain. Bahkan ayat-ayat kita hari ini dalam Amsal menunjukkan bahwa kita harus rajin dalam urusan keuangan kita agar supaya kita dapat memiliki yang cukup untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Amsal 27 ayat 27. Bagaimana kita akan mengelimatkan kembali ayat-ayat hari ini? Mungkin kita akan menyarankan, tinjaulah catatan keuanganmu dan tentukan keadaan urusan-urusanmu. Atau buatlah neraca keuangan dan pahamilah perbandingan utang terhadap modal Anda. Dari waktu ke waktu, selama masa produktif ada, akan sangat pantas untuk meninjau surat wasiat Anda dan dokumen-dokumen yang lain dan juga aset-asetmu sekarang ini, dan melakukan pembaharuan yang perlu. Dokumen-dokumen seperti surat wasiat dan perwalian diberlakukan lebih awal dalam proses perencanaan pengaturan harta untuk menjadi perlindungan terhadap kematian sebelum waktunya, atau tidak mampu karena
alasan kesehatan, untuk memutuskan kemana aset Anda harus pergi. Idenya adalah merencanakan ke depan untuk apa yang akan terjadi pada harta Anda di saat bukan lagi milik Anda. Singkatnya, penata layanan yang baik dari berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita tidak hanya berhubungan dengan apa yang kita miliki sementara kita hidup, tetapi juga dengan apa yang akan terjadi setelah kita mati. Karena kecuali Tuhan mengembalikan masa hidup kita, kita pasti satu hari nanti mati. Sementara semua materi milik kita, apakah sedikit atau banyak, akan tetap tinggal. Bahkan terserah kita sekarang untuk membuat ketentuan supaya dengan apa kita sudah diberkati dapat menjadi berkat kepada orang-orang lain dan menjadi kelanjutan pekerjaan Tuhan. Karena harta benda tidaklah abadi. Tertulis dalam Amsal 27 ayat 24. Mengapa penting menjaga ide ini bagi kita? Tuhan memberkati kita. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diberikan nasihat untuk terus berhati-hati di dalam mengatur dan merencanakan setiap berkat Tuhan, supaya itu boleh memenuhi kebutuhan kami dan penata layanan kami kepada sesama, supaya orang lain pun terberkati. Biarlah berkat Tuhan bagi seluruhnya kami bersama dengan pemirsa, supaya kami pun tetap belajar dan datang kepadamu saja. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.